Wabarakatuh. Jadi di sini saya akan berusaha untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai materi kita minggu terakhir, karena saya tahu di beberapa kelas ada yang belum selesai saya jelaskan, dan mungkin bagi yang lainnya ini untuk memudahkan kalian untuk kalian pelajari sebagai materi untuk persiapan UTS. Jadi saya akan bahas terlebih dahulu. Ini saya skip karena ini adalah games kita kemarin. Yang kemarin sempat saya belum menjelaskan dari games ini adalah sesungguhnya games ini itu untuk pengenalan basic kita. Jadi untuk menjelaskan bahwa sesungguhnya kita ini secara budaya pun itu sudah ditanamkan atau dikonstruksikan sedemikian rupa bahwa yang namanya komunikasi sesuai dengan gender itu sangatlah hitam dan putih. Kita tidak diajarkan atau kita tidak menanamkan dalam kebiasaan kita, mungkin dalam penanaman kita sehari-hari, bahwa terkadang sama dengan gender, perempuan itu tidak selamanya akan berkomunikasi sesuai dengan atau berkomunikasi secara feminin, dan laki-laki tidak akan selamanya berkomunikasi secara maskulin. Dan itu yang saya gunakan ini hanya kata-kata. Saya belum menunjukkan bagaimana pihak-pihak tersebut, tokoh-tokoh ini mengatakannya dalam dengan tambahan bentuk nonverbal, karena itu akan semakin mensupport dan in a way mungkin akan semakin membingungkan ketika kalian melihatnya, karena seperti contoh ketika Christoph mengatakan ini, mengatakan kalimat ini, my love is not fragile. Dia dalam kondisi yang saat itu sedang mengayomi karakter Anna, dan mengayomi, dia menjaga, itu adalah suatu sifat yang sangat feminin. However, Christoph ini adalah karakter yang sangat maskulin in terms of secara fisik, in terms of attitude dia dalam film tersebut. Jadi games ini sesungguhnya saya buat untuk mengetahui apakah kita sudah bisa memisahkan antara stereotype atau klasifikasi gender yang ditanamkan kepada kita atau belum, seperti itu. Nah, sudah saya jelaskan kemarin bahwa communication is gendered. Ini adalah asumsi dasarnya bahwa komunikasi itu digenderkan, istilahnya gendered di sini. Jadi komunikasi itu diberi identitas gender. Dan dalam materi ini kita akan bahas dari tiga hal, yaitu kita akan melihat dari gendered voices, gendered bodies, and gendered language. Jadi kita akan melihat dalam percakapan atau dalam berkomunikasi secara verbal, kita akan melihat juga dalam komunikasi dalam tubuhnya, jadi bagaimana tubuh kita itu mengkomunikasikan pesan, dan juga language. Jadi bahwa bahasa itu dalam bahasa sendiri itu sesungguhnya ada diskriminasi dan pengkotak-kotaan gender terhadap laki-laki dan perempuan itu juga terjadi bahkan dalam bahasa. Nah, basic assumption kedua, laki-laki dan perempuan memiliki gaya komunikasi yang berbeda tapi sama-sama valid. Kemudian tujuan komunikasi gender bukan untuk mengubah gaya komunikasi, tapi membantu adaptasi terhadap perubahan. Nah, kemarin sudah saya jelaskan mengenai gendered voice. Gendered voice ini memfokuskan kepada percakapan. Jadi bagaimana laki-laki dan perempuan berkomunikasi secara verbal, secara spesifik. Walaupun dalam topik ini kita sempat menyentuh, membahas mengenai komunikasi nonverbal sedikit dari pandangannya Woods dan Paklewski. Nah, upaya percakapan ini kemarin sudah saya jelaskan, saya hanya baca secara singkat saja. Dalam percakapan itu kita akan melihat dua, yaitu konten dan juga struktur. Konten ini
bagaimana pesan itu disampaikan, baik itu melalui komunikasi verbal dan juga nonverbal dari komunikan dan juga komunikatornya, sedangkan struktur itu adalah ekspektasi sosial untuk berbicara bergantian yang dapat membangun dan mengakhiri percakapan. Jadi, dan upaya percakapan di sini atau conversational work itu definisinya, sebenarnya menekankan bahwa dibutuhkan tujuan, usaha, dan kerjasama dalam proses bergantian berbicara dalam percakapan. Dan upaya percakapan seseorang itu dapat dilihat dari bagaimana mereka mengikuti atau melanggar pola dan peraturan sosial dalam percakapan sehari-hari. Jika seseorang itu ketika kita berbicara, dia selalu saja memotong pembicaraan, dia selalu berusaha mendominasi dengan tidak mengizinkan orang-orang yang terlibat dalam percakapan tersebut berkontribusi sama atau lebih dari dia, maka itu adalah upaya dia untuk melanggar norma umumnya dalam bercakap-cakap, karena norma umum atau norma dasar ketika kita melakukan percakapan atau berbicara dengan seseorang adalah kita memberikan waktu yang seimbang sesuai dengan kebutuhan dalam berbicara dan juga dalam mendengar. Jadi kita memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memberikan reaksi atau memberikan aksi sehingga memberikan aksi untuk dapat kita berikan reaksi dan sebaliknya. Ini yang dimaksud dengan conversational works. Nah, dalam linguistik sendiri itu gender ini bisa dilihat dari 3, yaitu ada dari norma kesopanan, humor, dan juga makian atau visuan. Saya akan menjelaskan ini dengan sangat singkat sekali karena kita sudah membahas di pertemuan Zoom kemarin. 3 bentuk upaya percakapan di sini adalah kesopanan. Bagaimana norma kesopanan atau kesopanan ini diidentikan atau distereotipkan dengan percakapan yang feminin. Sehingga stereotip atau label kesopanan dan ekspektasi kesopanan pada masyarakat itu jatuhnya kepada perempuan. Identik dengan, ini prinsip barat sekali ya, kalau orang barat itu mereka menilai apakah seseorang itu sopan atau tidak, whether or not they have good manners, itu dengan bagaimana mereka mengucapkan 3 kata sakti, istilahnya 3 magic words: please, thank you, and sorry. Tolong, terima kasih, dan maaf. Dalam bahan yang saya dapatkan ini katanya adalah tolong, permisi, dan terima kasih. Jadi please atau help, excuse me, and thank you. Tidak menggunakan sorry di situ. Norma kesopanan identik dengan good manners, kemudian masyarakat yang menengah ke atas. Jadi semakin tinggi kelas sebuah masyarakat itu stereotipnya adalah mereka akan memiliki nilai-nilai kesopanan yang lebih tinggi juga. Kesopanan digunakan untuk meregulasi gender, kelas sosial, dan ras. Ini yang kemarin mungkin saya belum lupa menjelaskan untuk lebih detail lagi. Maksudnya meregulasi itu bagaimana? Jadi peraturan sopan atau tidak seseorang dalam masyarakat. Bagaimana masyarakat menilai seseorang sopan atau tidak. Kalau berbasis gender, suatu hal ini akan dibilang sopan dan hanya dituntut kepada perempuan, tetapi tidak dituntut pada laki-laki. Ini yang dimaksud meregulasi gender. Dan peraturan ini, karena ekspektasinya ini berbeda, karena ada ekspektasi dalam masyarakat bahwa perempuan akan melakukan ini, dan tidak memiliki ekspektasi apapun pada laki-laki untuk memenuhi atau bertindak sesuai dengan norma kesopanan, alhasil
norma ini kemudian mengikatnya jauh lebih kuat kepada kelompok perempuan. Jadi perempuan harus berbicara seperti ini seperti dengan lembut, perempuan harus berbicara dengan nada yang halus, perempuan lebih. Kita akan jauh lebih sering mendengar itu dibandingkan kita mendengar kata-kata kalimat-kalimat laki-laki harus berbicara lebih tegas, laki-laki harus berbicara lebih keras, laki-laki harus berbicara dengan begini. Ini yang dimaksud dengan meregulasi gender, di mana kemudian didikan kesopanan itu akan lebih ditanamkan atau diajarkan untuk mengikat gender tertentu dan bagaimana gender atau kelompok tersebut itu berfungsi dalam masyarakat. Kelas sosial dan ras sama penjelasannya. Jadi bagaimana jika kalian masyarakat menengah ke atas, maka ekspektasinya adalah kalian sudah dapat atau memiliki memenuhi norma kesopanan dengan jauh lebih baik. Dan itu bagi kalian yang berada di kelas menengah ke atas, kalian merasa ada tuntutan bahwa kalian memang ada beban untuk mengikuti norma kesopanan ini. Seperti itu. Nah, dalam humor, sudah saya jelaskan, humor ini merupakan ranah maskulin. Konsep humor definisikan dengan gender, ras, kelas, dan budaya. Apa yang mungkin dianggap humor di suatu budaya itu bukanlah humor di budaya yang lain. Kita di Indonesia sangat mudah sekali untuk membuat humor atau bercakap-cakap mengenai hal yang sangat-sangat yang menurut orang Indonesia itu adalah hal yang umum. Kita membuat humor mengenai kepercayaan seseorang, kita membuat humor mengenai relasi keluarga, kita membuat humor mengenai relasi keluarga, sekolah, dan lain-lain. Tetapi ketika kita melakukan hal itu kepada orang Amerika Serikat misalnya, itu berarti kalian sudah membuat bercandaan sesuatu yang masuk ranah private dia. Sedangkan dalam Amerika Serikat, privacy itu adalah hal yang sangat-sangat sensitif buat orang sana dan tidak mudah dan tidak seharusnya untuk dilangkahi atau dijadikan bahan tanpa consent atau persetujuan dari orang pihak tersebut. Nah, humor ini terkait dengan kuasa efektif membuat seseorang untuk tunduk, mengikuti atau menuruti kemauan seseorang. Nah, ini juga bisa kita lihat bagaimana kenapa kok acara-acara komedi itu kenapa kok juga masih terkadang itu mengangkat isu-isu sosial, terkadang mengangkat isu-isu politik tertentu, dan kenapa kok bisa partai-partai politik atau afiliasi-afiliasi politik ini juga berusaha untuk merangkul para komedian, karena komedi ini adalah salah satu cara yang efektif sekali untuk menanamkan sebuah ide dalam masyarakat. Karena masyarakat akan menerimanya dengan tangan sangat terbuka, mereka tidak akan menangkap bahwa saat itu mereka sedang dipropaganda atau dimonopoli oleh seseorang. Nah, karena kuatnya ada dimensi power, ada unsur dominasi di sini, maka inilah yang membuat humor itu masuk ke ranah maskulin. Humor ini memiliki 4 dimensi, yaitu status, agresi, politik tubuh atau seksualitas, dan jajaran sosial. Karena humor ini dulunya adalah ranah laki-laki istilahnya, dan sayangnya dalam humor ini perempuan kerap kali menjadi objek dalam bercandaan atau dalam pesan-pesan mereka, dalam pembawaan seseorang ketika mereka membuat humor. Itu kenapa kita sangat umum sekali mendengar bagaimana laki-laki membuat bercandaan-bercandaan seksis atau bercandaan-bercandaan yang mengobjektifikasi perempuan, itu mereka anggap sebagai cara untuk untuk mendekati atau membangun relasi dengan seseorang. Jadi harus ada yang
targetkan atau harus ada yang dijadikan objek dalam humor-humor ini, dan sayangnya mayoritas itu adalah perempuan yang diobjektifikasi. Kemudian muncullah yang namanya feminist humor, atau perempuan akhirnya mulai berusaha untuk mendobrak dominasi laki-laki dan maskulinitas dalam dunia humor ini dengan adanya feminist humor atau female humor. Humor yang awalnya adalah dunia yang sangat maskulin atau ranah yang sangat-sangat maskulin dan menyentuh isu-isu yang tidak krusial dan hanya membahas mengenai hal-hal yang maskulin juga. Maka dengan adanya feminist humor ini mulai suara-suara yang termarginalkan itu mulai diangkat dan dapat disampaikan juga, karena dia kemudian memberikan wadah baru bagi kelompok-kelompok suara-suara yang marginal. Feminist humor juga konten atau pesan-pesan mereka ini cenderung yang menantang tabu, menantang stereotip, menantang relasi kuasa yang umumnya dilakukan atau terjadi karena dominasi laki-laki sebagai dan sebenarnya itu garis bawahnya adalah menentang patriarki. Dalam makian atau swearing, secara historis memang dominan laki-laki, walaupun sekarang perempuan juga banyak sekali yang melakukan hal tersebut. Fungsinya adalah untuk melepas emosi, menunjukkan identitas gender, kelas, generasi, dan terkadang juga rasnya, menciptakan percakapan dan relasi yang unik, dan juga menanamkan atau menahan kuasa. Nah, dapat ditunjuk. Kita bisa melihat adanya relasi kuasa atau kuasa dalam makian atau swearing ini. Kita melihatnya dengan kita bisa melihat dari beberapa poin, yaitu cara nonverbal apa yang digunakan. Jadi apakah dia menggunakan kata makian tersebut dengan tangan yang menunjuk, apakah dia mengatakannya dengan intonasi tertentu, situasi kondisi bagaimana, kemudian pilihan kata yang digunakan. Yang ketiga ini terkait dengan maskulinitas dan agresi, jadi bagaimana dengan menggunakan makian tersebut itu dia berusaha untuk menanamkan kuasa dan menunjukkan sisi-sisi maskulinitas. Jadi makiannya itu dilakukan karena dia merasa perlu untuk menunjukkan sifat maskulinitas agar dia dapat memperoleh kuasa, atau dia berada dalam posisi yang berbeda in terms of relasi kuasa, entah baik itu dengan komunikannya, maksud saya. Kemudian sebagai bentuk kekerasan, itu juga bisa, dan juga empowering pembicara atau kelompok. Yang saya contohkan kemarin untuk empowering ini adalah, silakan kalian lihat kampanye-kampanyenya Donald Trump, di mana dia selalu memaki siapapun yang dirasa berbeda dengan perspektifnya. Untuk perbedaan komunikasi verbal dari Julia T. Woods, kemarin sudah saya jelaskan. Ini poin-poinnya, silakan bisa dibaca. Untuk komunikasi nonverbal, more or less, tidak ada tambahan, tidak ada lagi yang harus saya tambahkan. Termasuk juga komunikasi verbal dari Peklowski, De Francisco, dan McGough, itu masih sama. Komunikasi verbal yang gay dan lesbian dan juga trans dan gender non-conform ini juga kurang lebih sama. Tetapi nah yang ini mungkin yang saya ada salah satu kelas yang saya belum selesai menjelaskannya. Jadi saya akan menjelaskannya mulai dari yang ineffective conflict management, karena saya tahu salah satu kelas itu kemarin kita berhenti pada permainan anak-anak. Jadi saya akan mulai pada ineffective conflict management. Pola demand withdrawal. Ineffective conflict management itu adalah bagaimana laki-laki dan perempuan berusaha menyelesaikan konflik dengan cara atau komunikasi gender yang mereka pahami atau mereka selama ini yang selama ini ditanamkan kepada mereka,
Di mana ketika itu terjadi pada relasi laki-laki dan perempuan, hal itu memunculkan sebuah manajemen konflik yang sangat-sangat gagal, bisa dibilang seperti itu. Kenapa perempuan itu selalu menuntut? Itu adalah hal yang sering sekali dikeluhkan, atau stereotip yang sering muncul pada perempuan adalah perempuan selalu menuntut. Di mana stereotip yang muncul pada laki-laki adalah laki-laki tidak peduli. Ingat kembali pada, coba saya flashback sedikit lagi terkait dengan komunikasi verbal dari maskulin feminin, baik itu dari Woods maupun dari Peklowski dan kawan-kawannya. Wanita itu mereka yang dominan komunikasi feminin. In this case, dalam kasus ini adalah perempuan. Mereka selalu akan berusaha untuk membuat relasi. Mereka percaya bahwa yang namanya percakapan itu merupakan landasan dasar untuk membangun relasi sosial. Jadi perempuan itu sudah ditanamkan dari awal bahwa dengan berbicara maka kita dapat membangun atau membuat sebuah lingkungan sosial masyarakat yang jauh lebih baik. In this case, kenapa perempuan itu selalu dianggap menuntut? Karena mereka ini ingin membangun sebuah relasi. Mereka ingin sekali membangun komunikasi, dan itu yang dididik. Itu didikannya. Itu adalah quote sistem yang ditanamkan kepada perempuan. Apakah mereka menuntut terlalu banyak atau begini-begini ketika muncul permasalahan antara laki-laki dan perempuan? Kenapa perempuan tidak bisa memahami keluhan umum ya? Kenapa perempuan tidak bisa memahami bahwa laki-laki butuh space? Karena belief yang ditanamkan atau budaya yang dipahami perempuan adalah berbicara atau talking solves issue, solves everything. Berbicara itu dapat menyelesaikan banyak hal. Itu dia. Dan ketika ada konflik, yang mereka akan lakukan adalah memaksa pasangannya untuk berbicara. Bukan karena mereka menuntut harus yang laki-laki harus peka, harus ini. No, tapi memang basisnya hanya pada itu. Laki-laki ngomong kata-kata, aku lagi nggak pengen bahas hal ini sekarang. That's not enough. Karena ada ekspektasi, kita membicarakan conversational works ya, ada ekspektasi masyarakat bahwa perempuan akan bisa memancing omongan. Perempuan menanamkan pada diri mereka sendiri bahwa mereka akan bisa membantu jika kamu mau bicara. Kalau kamu tidak mau bicara, saya nggak bisa bantu apa-apa. Dan yang lebih parah lagi adalah perempuan juga sudah ditanamkan mereka ini adalah caregiver. Mereka ini adalah orang yang akan mengayomi, orang yang akan merawat, mengasuh. Ketika ketika ada sebuah permasalahan, dia memiliki pressure yang ditanamkan oleh masyarakat bahwa dia harus berkontribusi, bukan menyelesaikan secara keseluruhan ya. Dia harus berkontribusi dalam penyelesaian sebuah isu. Dan cara kontribusinya bagaimana? Dengan bicara. Ini adalah hal yang tidak dapat dipahami juga oleh laki-laki karena mereka tidak ditanamkan untuk berbicara apapun atau menyebarkan informasi apapun mengenai mereka sendiri. Karena laki-laki dari awal itu tidak di sistem atau tidak di mereka tidak dibentuk untuk tidak dicetak untuk menerima atau beradaptasi dengan hal yang terkait dengan perasaan.
mereka tidak dicetak dengan istilahnya handphone ya. Di handphone ini mereka itu memang tidak dimasukkan aplikasi-aplikasi atau sistem-sistem tertentu yang tujuannya untuk membangun relasi dengan bercakap-cakap atau bahkan membangun relasi in general. Karena laki-laki ditanamkannya dari awal ya kompetisi. Mereka ditanamkan dari awal, kamu harus menjadi leader, kamu harus bisa berdiri sendiri, kamu harus tegas, kamu harus keras, kamu harus begini-begini. Hidup itu susah, kompetisi dan lain-lain. Sehingga ketika mereka harus berhadapan dengan perempuan yang perempuan meminta mereka komunikasi, meminta mereka untuk mengatakan bagaimana perasaan, pikiran mereka dan lain-lain, mereka tidak bisa. Karena laki-laki ketika dia berkata sesuatu, dia pasti yang ia katakan, ekspektasi laki-laki bagi diri mereka sendiri ya, ketika mereka berbicara dengan seseorang atau ketika mereka berada dalam sebuah konflik, ketika mereka akhirnya berbicara panjang, itu menunjukkan sebuah ketegasan. Itu menunjukkan sesuatu yang dia sudah pahami, suatu masalah yang dia sudah mengolah, sudah menemukan solusinya, baru dia akan keluarkan. Karena ekspektasinya adalah dia nge-lead, dan seorang leader, ini salah satu miss juga yang umum sekali ditanamkan. Seorang pemimpin, semua keputusan atau kata-kata mereka itu yang harus dijalankan oleh orang yang dirasa di bawahnya. Dalam relasi, hal ini berlaku hal yang sama dalam relasi laki-laki dan perempuan. Dan ini yang kemudian menjadi ineffective conflict management. Karena laki-laki tahu ketika mereka mengikuti keinginan perempuan untuk berbicara, yang keluar hanyalah hal-hal yang hanya komunikasi-komunikasi maskulin, hanya agresi, hanya ketegasan. Dan lebih parah lagi, ketika hal tersebut keluar dan dalam kondisi dia sendiri tidak memiliki solusi dari permasalahan tersebut, maka ia akan masuk ke ranah maka pandangan diri dia bahwa dia bagaimana dia sebagai seorang laki-laki itu kemudian sedikit terluka. Karena oke, kamu mau ngomong, oke aku akan ngomong, tapi aku nggak punya solusi. Aku ini cowok macam apa? Itu dia permasalahan. Dan ini yang menjadikan ineffective conflict management. Ini adalah hal yang terus-menerus terjadi antara laki-laki dan perempuan. Solusinya bagaimana? Apakah ketika ada permasalahan, perempuan harus tidak meminta untuk berkomunikasi dan laki-laki harus berusaha untuk berkomunikasi? Tidak seperti itu sebenarnya. Solusinya itu sederhana. Yang pertama, kalian harus acknowledge bahwa itu memang cara mereka berkomunikasinya seperti itu. Laki-laki kalau mereka tidak punya solusi, mereka akan lebih baik pergi. Dan bagi perempuan, daripada kalian memaksakan laki-laki untuk melakukan hal atau berkomunikasi dengan kata-kata yang secara budaya mereka tidak dibentuk dan tidak bisa melakukan hal itu. Dan ketika kalian paksakan yang keluar hanya agresi, lebih baik keduanya mundur. Bagi laki-laki, apa yang bisa kalian lakukan untuk menyelesaikan ineffective conflict management? Kalian harus menjelaskan secara sangat mendetail kepada perempuan. Menjelaskannya, karena kita berbicara mengenai komunikasi dengan seseorang yang dominan komunikasi feminin, otomatis pertanyaan-pertanyaan baru akan muncul. Tetapi ini adalah salah satu cara di mana kalian membalance komunikasi feminin dan maskulin kalian. Kalian mengatakan atau berbicara mengenai bagaimana ekspektasi kalian ketika konflik itu muncul. Katakan kepada lawan bicara tersebut bahwa saat ini saya sedang tidak memiliki solusi, saya tidak ingin membahas terlebih dahulu, mohon beri saya waktu terlebih dahulu. Kalian membuka percakapan, itu feminin, tetapi kalian juga memberikan ketegasan, itu maskulin. Ketika kalian mengatakan hal tersebut kepada seorang perempuan, Anda sesungguhnya mengajak ia berkontribusi dalam percakapan tersebut. Tetapi Anda juga memberikan ketegasan. Nah, bagi perempuan, apa yang bisa kalian lakukan untuk memastikan bahwa manajemen konflik ini bisa berhasil? Ketika
ketika laki-laki sudah berusaha untuk melakukan apa yang kalian inginkan, yaitu memberikan kata-kata, walaupun itu muncul berjuta-juta pertanyaan lain yang ingin sekali kita lontarkan, pahami bahwa laki-laki tidak dicetak seperti itu. Jika kalian ingin memaksakan ia untuk berubah 100%, untuk melakukan komunikasi feminin, dominan komunikasi feminin dalam penyelesaian masalah, maka itu yang harus dibongkar atau dihancurkan dari laki-laki adalah didikan budayanya, dan itu tidak gampang dan tidak bisa dilakukan oleh satu orang. So what you can do as a woman, as a girl, ketika dia sudah menunjukkan sedikit sisi komunikasi feminin, itu adalah masa di mana kalian harus menunjukkan sisi maskulin kalian dengan memberikan ketegasan, but not to him, bukan kepada dia, tapi kepada diri kita sendiri. Okay, he already did this. Dia sudah melakukan ini. Enough. Sudah. Jika perempuan akan mempush kalian sebagai perempuan, memaksakan untuk dia terus komunikasi, yang kalian lawan ini sesungguhnya bukan orangnya, tetapi didikan kulturnya. Sama dengan laki-laki, kalian mau berusaha untuk mencetak perempuan menjadi tidak demanding, yang kalian lawan harusnya budayanya, bukan orangnya. So, itu mungkin sedikit bagaimana cara menyelesaikan ineffective conflict management. Percakapan agresif, definisinya adalah menggunakan bahasa untuk menyerang konsep diri dan komunikan. Bentuknya bisa serangan verbal, memberi julukan, menyudutkan atau menyalahkan, dan sebagainya. Muncul dalam kekerasan domestik, ini yang paling umum. Jadi percakapan agresif ini paling umum. Munculnya di sini dalam 3 tipe. Yang satu memaksakan kendali. Jadi biasanya gabungan antara kekerasan emosi dan verbal, dan juga menghancurkan harga diri. Ketika kalian mendengar ada kalimat-kalimat seperti, kamu nggak akan bisa survive tanpa aku. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada aku. Kalau nggak ada aku, kamu bisa apa? Itu adalah salah satu bentuk percakapan agresif. Dan ini masuk ke tipe yang pertama. Di mana tipe pertama ini bisa kemudian berkembang menjadi tipe yang kedua. Tipe yang kedua ini adalah mempertahankan kekerasan. Karena ia sudah ditanamkan hal-hal tersebut, kata-kata tersebut, percakapan agresif tersebut, maka ia berusaha mempertahankan kekerasan yang terjadi pada dirinya. Jadi yang korban ini berusaha untuk continue menjadi korban. Ini yang menjadi isu adalah terkadang korban ini ada masanya dia akan meledak. Dan di luar negeri yang umum terjadi adalah korban ini benar-benar menyerang secara fisik kepada pelaku kekerasan verbal, ya, karena mereka tidak memiliki, mereka merasa tidak memiliki opsi lain. Karena di situ benar-benar identitas diri atau pandangan diri sendiri, pandangan dia pada dirinya sendiri sudah dihancurkan secara total oleh abusernya. Nah, yang paling umum ini terjadi kekerasan pada pasangan. Kekerasan pada pasangan ini bisa terjadi baik dalam pacaran, baik maupun pernikahan. Nah, kalau gendered bodies, gendered bodies ini istilah yang sering digunakan di materi ini, mereka menggunakan istilah embodied communication dibandingkan dengan menggunakan istilah non-verbal communication. Jadi dia menekankan kepada politik tubuh. Bagaimana tubuh ini, baik laki-laki maupun perempuan, itu diatur, didisiplinkan sedemikian rupa. Dan juga bagaimana kita dapat menggunakan tubuh kita sebagai agensi atau agen perubahan. Nah, oke. Nah, politik tubuh sendiri maksudnya adalah bagaimana norma sosial ini membentuk tubuh, ekspresi, dan relasi akan tubuh kita sendiri. Utamanya ini terjadi pada perempuan. Perempuan dari kecil dididik bagaimana kita harus tersenyum,
bagaimana kita harus berjalan, bagaimana kita harus duduk, bagaimana kita harus bermain, bahkan untuk pada anak-anak. Kalimat-kalimat yang sering keluar uh, pada di anak-anak itu maksudnya kalau kalian perhatikan akan lebih sering terdengar teguran untuk anak-anak adalah kamu cewek kok gitu daripada kalian dengar teguran cowok kok gitu. Karena cowok hanya akan dikritik ketika mereka menangis. Jadi ketika ada hanya ketika mereka menangis akan dibilang laki-laki kok nangis. Tetapi ketika mereka berlari, ketika mereka bermain, ketika mereka makan, duduk, berdiri, dan lain-lain, itu tidak ada aturan tertentu atau kalimat-kalimat tersebut tidak keluar. Berbeda dengan perempuan. Anak perempuan salah mengunyah itu akan dibahas. Kamu perempuan makannya kok kayak gitu. Salah duduk, kamu perempuan kok duduknya kayak gitu. Jadi ini kemudian berakibat pada bagaimana seorang perempuan itu akan sangat self-conscious sekali, akan sangat memiliki kesadaran diri yang sangat tinggi sekali dengan wajah dan tubuhnya, terutama pada wajahnya. Jadi, nah, kalau misalkan untuk laki-laki, permasalahan politik tubuh adalah laki-laki itu tuntutannya dari kecil itu cuma satu, jangan sampai kalian kelihatan feminin atau kayak cewek. Tuntutan dari sejak kalian kecil tuh hanya itu. Kalian hanya akan dimarahi atau ditegur ketika kalian nangis. Karena nangis itu adalah hal yang identik dengan cewek. Anak cewek sering nangisan, it's fine kalau dia cewek. Ketika laki-laki itu masalah. Karena harusnya yang sering nangis cewek. Alhasil apa? Dari kecil yang anak laki-laki itu ditanamkan bahwa mereka itu tidak seharusnya aware akan tubuh mereka. Mereka tidak seharusnya peduli akan diri mereka sendiri. Anak laki-laki jatuh dibiarin kok. Anak laki-laki nakal, kalau dia masih bisa berdiri akan dibiarin. Laki-laki tapi yang terkadang muncul adalah tuntutan terkait tubuh mereka. Jarang sekali akan mendengar ada orang tua mengatakan kepada anak-anaknya, "Nak, kalau senyum jangan gitu dong, kamu lo cowok." Gitu. Sangat kecil sekali dan hampir tidak pernah terjadi. Laki-laki sangat sadar diri bagaimana mereka itu harus mereka sadar bahwa mereka harus mengatur tubuh mereka agar tidak terlihat feminin, tetapi mereka tidak boleh terlihat bahwa mereka peduli tubuh mereka ini sebenarnya kelihatan feminin atau maskulin. Ini yang agak kompleks di laki-laki atau susahnya jadi laki-laki itu begitu. Cewek kita mau menunjukkan kita care atau kita sadar akan tubuh kita sendiri itu wajar dan memang masyarakat berharap laki-laki itu peduli dengan apa yang dengan tubuh mereka. Tetapi masyarakat meminta agar laki-laki sadar bahwa mereka itu cowok. Jadi jangan sampai ada atribut-atribut feminin muncul pada mereka. Dan ini yang membingungkan bagi laki-laki. Alhasil apa? Laki-laki hanya dapat mengatur hal-hal di tubuh mereka yang mereka ditekankan atau diajarkan, yaitu hanya tubuh yang tanpa kecuali wajahnya atau ekspresi wajah. Mereka bisa dipaksakan, mereka paham mereka harus mengatur tubuh mereka terlihat tegap, mereka paham mereka harus bagaimana mengatur agar jalan mereka itu lebih maskulin, baik itu lebih tegas atau lebih santai atau lebih narik atau lebih malas. Mereka tahu caranya dan mereka akhirnya belajar bagaimana untuk memanipulasi tubuh mereka agar terlihat maskulin, tapi tidak menunjukkan bahwa mereka itu sesungguhnya sedang berusaha untuk kelihatan maskulin. Nah, ini tapi yang kemudian yang saya sudah pernah jelaskan di Zoom, ini yang menjelaskan kenapa perempuan itu sangat cerdas sekali untuk memanipulasi perempuan itu sangat pintar sekali untuk memanipulasi as a whole, maksudnya akan
sedikit lebih susah bagi nggak sedikit, akan lebih susah bagi laki-laki untuk mendetek apakah perempuan ini berbohong atau tidak. Karena kita sudah perempuan sudah sangat untuk mengatur ekspresi wajah, untuk mengatur tubuh mereka, untuk menunjukkan bentuk komunikasi nonverbal bahwa kita berkata jujur. Perempuan sangat pintar, laki-laki tidak. Dan ini kenapa kita kalau mau ngecek laki-laki bohong, lihat wajahnya, tapi kalau mau ngecek apakah perempuan bohong atau tidak, silakan kalian cek body language-nya, tapi kalau body language-nya ini juga tidak terbaca, silakan kalian saja. Nah, untuk gender performative theory, sudah sering sekali saya bahas sebelumnya, bagaimana seseorang memperformkan gender mereka. Nah, kenapa kok kelompok-kelompok yang transgender dan gender non-conforming, kenapa mereka ini selalu menunjukkan feminitas dan maskulinitas dalam bentuk yang hegemon atau dominan? Kenapa kok mereka yang kita bicarakan kok misalkan trans laki-laki ke perempuan atau waria, kenapa kok mereka selalu istilahnya kenapa mereka berusaha sebegitunya untuk memakai pakaian yang selalu rock? Kenapa kok memakai pakaian yang sangat-sangat girly dan lain-lain? Karena kelompok trans dan non-conform ini mereka tidak memiliki keleluasaan kelompok-kelompok yang sama dengan kelompok heteroseksual. Kelompok yang trans ini merasa bahwa mereka dilahirkan dalam tubuh biologis yang salah. Jadi mereka terlahir dengan tubuh biologis tertentu, tapi mereka menentukan gender identity mereka adalah yang jenis kelamin gender yang lain, yang berbeda dengan tubuh biologis mereka. Nah, sehingga mereka membutuhkan effort yang jauh lebih keras untuk berusaha memperformkan gender yang mereka pilih. Kalau misalkan bagi yang heteroseksual itu adalah hal yang lebih mudah. Kita hanya tinggal memikirkan kita sebagai laki-laki ingin memperformkan gender maskulin yang bagaimana, sama dengan perempuan. Kita memperformkan feminitas yang gimana. Bagi mereka ini bukan lagi tidak sesederhana mau maskulin yang gimana dan feminin yang gimana, tapi bahkan untuk menunjukkan identitas gender yang mereka pilih ini aja susah. Dan itu kenapa mereka memilihnya, itu memperformkannya itu selalu yang hegemon atau yang dominan. Nah, yang ketiga ini ada objektifikasi. Objektifikasi ini maksudnya adalah bagaimana manusia itu dilihat sebagai objek. Umumnya spesifik dijadikan objek kepuasan atau objek seksual. Objektifikasi ini umumnya dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan umumnya, tetapi tidak menutup kemungkinan perempuan juga melakukan hal itu pada laki-laki. Dan realitanya adalah semua orang itu kerap sekali melakukan objektifikasi kepada orang lain. Tapi dalam masyarakat, objektifikasi perempuan itu jauh lebih tinggi dibandingkan objektifikasi laki-laki. Hal itu bisa dilihat dari kalau kalian tahu beauty pageant atau kontes kecantikan. Itu adalah bentuk objektifikasi perempuan, walaupun klaimnya adalah kontes kecantikan tersebut itu lebih menekankan kepada pengetahuan atau lebih menekankan kepada skill sosial dan lain-lain. But in the end, orang akan melihat mereka, apalagi dengan tuntutan mereka harus berdandan secara spesifik, menggunakan pakaian apa, harus berjalan sebagaimana, itu tetap memposisikan mereka sebagai objek. Dan mereka ditampilkan itu diharapkan untuk dilihat oleh orang lain, specifically untuk laki-laki. Nah, self-objectification ini adalah orang yang sudah menerima nilai objektifikasi orang lain dan menggunakan untuk memperoleh kuasa dengan mendapatkan perhatian dari orang lain. Jadi, orang ini self-objectification ini terjadi ketika seseorang sudah tahu sangat-sangat paham bahwa mereka sedang diobjektifikasi atau banyak orang melakukan objektifikasi kepada dirinya. Atau orang melihat dia tidak sebagai manusia atau sebagai objek. Namun yang ia lakukan adalah
dia merasa pandangan-pandangan tersebut itu akan memberi dia kuasa. Sehingga ketika orang itu menjadikan dia objek dan melihat dirinya sebagai objek, dia berusaha untuk membalikkannya sehingga dia memang sengaja menjadikan dirinya objek agar dia dapat mengontrol orang yang melihatnya. Jadi semakin menjelaskan bagaimana. Jadi dia sengaja, misalkan seseorang sengaja menggunakan pakaian-pakaian seksi, sengaja posting foto-foto di sosial media dengan pose-pose tertentu, dengan pakaian-pakaian tertentu. Itu adalah cara dia memperoleh power atas orang lain. Karena dia tahu semakin banyak akan memberikan semakin banyak like atau semakin banyak views yang datang ke dia karena postingan itu, in a way itu dapat memberikan dia benefit bahkan secara materi. Nah, ini adalah self objectification. Itu kenapa kalau kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa kok orang berusaha menampilkan dirinya sebegitunya? Kenapa kok dia tampil di sosial media dengan pakaian gitu? Kenapa di sosial media dia bersikapnya seperti ini? Kenapa kok seperti ini? Tujuannya sesungguhnya apa? Sesungguhnya yang mereka inginkan itu adalah power. Itu, titik. Dengan kalian melihat, bahkan dengan kalian memberikan reaksi bahwa kalian tidak suka, dia tampil seperti itu di sosial media, secara tidak langsung kalian sudah dikuasai olehnya. Karena kalian sudah secara sukarela melihat postingan orang tersebut dan kalian memberikan reaksi seperti itu. Nah, objektifikasi yang terjadi pada perempuan itu umumnya dilakukan oleh orang lain, tapi pasangan juga bisa melakukan objektifikasi. Nah, bagi laki-laki ini yang agak sedikit berbeda. Ketika laki-laki ini melakukan objektifikasi diri, tujuannya itu atau arahnya ini bukan masalah power ya, bukan hanya masalah power, tapi ada sisi-sisi kompetisi. Ini yang menjadi yang kemudian jadi penelitian yang menarik. Dan kompetisinya ketika kita membahas mengenai self objectification adalah siapa yang lebih memenuhi standar maskulinitas hegemon. Ini yang menarik dari laki-laki. Semua hal dalam hidupnya dia adalah kompetisi. Cowok A ini dia menjadikan dirinya sebagai objek. Dengan banyak mungkin cewek komen, banyak perempuan yang follow, banyak perempuan yang menghubungi dia, maka ada nanti laki-laki B yang kemungkinan akan melakukan hal yang sama, tapi ditambahi entah mungkin foto di sosial medianya dibuat lebih menantang atau dia berusaha untuk lebih menunjukkan six pack dan lain-lain. Dia ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa aku lebih maskulin dibandingkan orang ini dan akan muncul aku akan bisa mendapatkan followers yang lebih banyak dari dia. Aku akan lebih banyak mendapatkan like dari dia. Ini adalah kompetisi yang dilakukan laki-laki. Nah, ini yang daya tarik bagi laki-laki dan perempuan. Kenapa daya tarik ini dibahas? Karena kaitannya dengan objektifikasi. Seseorang bisa mengobjekkan orang lain, karena mereka memahami daya tarik dari orang yang akan ia gunakan tersebut. Nah, daya tarik kalau misalkan bagi laki-laki dan perempuan ini berbeda ya. Kalau perempuan itu yang namanya standar dan normanya, norma terkait dengan tubuh mereka, itu berubah-ubahnya secara bukan cepat ya, tapi lebih sering berubah-ubah dibandingkan laki-laki. Nah, kalau laki-laki ini kondisi di Indonesia, kalau norma sosialnya sesuai maskulinitas
170 masih bisa, bahunya tegap, terus kemudian punya sedikit facial hair atau banyak facial hair itu juga nggak apa-apa. Kulitnya sawo matang, memiliki, ukuran penis yang lebih besar dari standar Asia atau stereotip standar Asia. Nah, eee, kalau misalkan perempuan itu standarnya itu terus-menerus berubah, baik itu mulai tinggi badan, warna rambut, pakaian, berat, dan lain-lain. Dulu, ketika saya dulu masih sekolah, perempuan itu 7 itu sudah cukup standar umum. Jadi ketika ada perempuan yang tingginya di atas 160 tuh 160 terus dirasa tinggi sekali. Tapi sekarang 160 sudah dianggap pendek dan 165 ke atas tuh baru dianggap tinggi. Itu pun 165 ke atas sekarang sudah sangat banyak. Jadi kemudian kemungkinan standar tingginya juga akan terus berubah. Tubuh dulu waktu saya sekolah dulu, ekspektasinya tubuhnya itu semuanya sangat-sangat kurus, tapi sekarang, eee, standar tubuh perempuan itu, yang sedikit berisi yang lain-lain, warna kulit juga dulu ekspektasinya sangat putih, tapi sekarang sudah tidak. Nah, eee, untuk laki-laki ini sorry, eee, ada kebalikannya dengan perempuan in terms of size matters. Size matters ini bukan masalah ukuran penis, tapi as a whole. Jadi hal-hal yang bisa dikuantitaskan dari tubuh tubuh mereka bagi laki-laki itu adalah hal yang penting. Mmm, tinggi badan itu sebesar apa, otot kalian, apakah otot kalian bisa dilihat dan diukur itu juga sangat penting. Berat badan itu juga sangat penting bagi laki-laki. Sebenarnya kurang lebih sama dengan perempuan, tetapi tidak sepenting laki-laki sesungguhnya. Karena, karena perempuan kita juga diberi tuntutan sosial yang cukup tinggi ya. Jadi walaupun kita in a way diajarkan untuk memfokuskan kepada fisik, tapi kita juga, diharapkan atau diberi lain. Yes, perempuan akan, memikirkan bagaimana dia harus menampilkan dirinya sebagai perempuan, secara fisik, tetapi juga secara yang non fisik. Bagaimana, tutur kata mereka, bagaimana, eee, cara pandang mereka, bagaimana nilai-nilai yang mereka, tanamkan atau mereka, proyeksikan kepada orang lain, itu adalah hal yang sangat penting. Dan bagi laki-laki, yang lebih umum adalah hal yang bisa dikuantitatifkan. Terkait dengan penggunaan lahan di masyarakat, laki-laki itu lebih dilumrahkan untuk dirasa membutuhkan space yang lebih besar. Karena dengan lebih banyak penggunaan space, itu menunjukkan kuasa kuasa atau dominasi. Karena kita berada di masyarakat yang patriarkis, maka, eee, laki-laki yang pemikiran bahwa laki-laki itu yang mendominasi itu sudah sangat dilumrahkan dan diterima di mana-mana. Jadi kalau itu menjelaskan kenapa, eee, laki-laki yang gemuk, yang menghabiskan banyak tempat, itu sangat dilumrahkan daripada perempuan yang gemuk. Alasannya karena itu ya, karena pandangannya adalah, ya oke laki-laki memang butuh ini. Kalau misalkan di tempat umum, laki-laki duduk dengan kaki yang terbuka sehingga membuat sempit, eee, penumpang-penumpangnya di kanan kiri itu masih dilumrahkan dibandingkan dengan perempuan. Karena ya perempuan duduk dengan kaki terbuka in a way dirasa tidak menunjukkan norma kesopanan juga, tetapi ya ekspektasi masyarakat adalah perempuan tidak membutuhkan space sebegitu besarnya. Karena peran perempuan ya ini juga terkait dengan itu itu juga merupakan, simbol jadi bagaimana, pandangan mengenai peran perempuan di masyarakat. Peran perempuan dirasa, kontribusinya dalam masyarakat juga tidak sesignifikan itu. Perempuan dirasa tidak dituntut tidak dirasa dan tidak dituntut untuk berkontribusi di area-area yang lebih banyak atau lebih luas dari laki-laki. Jadi itu sedikit simbolisme di situ. Dan pakaian juga memiliki identitas gender. Ini lucu. Eee, High heels, sepatu high heels, sekarang itu diidentikan atau dianggap sebagai,
sepatu yang menunjukkan seseorang itu sangat feminin sekali. Kita mau melihat apakah cewek itu benar-benar cewek, itu terkadang dilihat dari kemampuannya menggunakan high heels. Di mana itu rada ironis karena high heels itu sesungguhnya diciptakan untuk laki-laki. High heels itu historinya diciptakan di Eropa. Kalau saya nggak salah ingat itu specifically di Prancis, digunakan hanya bagi bangsawan-bangsawan pria. Termasuk warna pink, itu juga awalnya itu adalah ditujukan untuk pria. Tetapi sekarang yang namanya high heels itu kemudian menjadi suatu simbol, menjadi sebuah atribut pakaian untuk perempuan. Bahkan itu menjadi simbol femininitas. Jadi ada pergeseran yang sangat menarik sekali. Di sini masyarakat yang dulunya memberikan high heels ini label maskulin, sekarang sudah merubahnya menjadi label feminin. Jadi sekarang di sini kita bisa memahami bahwa dalam pakaian yang kita pakai sehari-hari pun itu sesungguhnya ada identitas gendernya. Mengira yang namanya rok itu adalah tapi kalian kalau pergi ke Skotlandia di mana mereka itu laki-laki itu malah baju daerahnya itu adalah quilt atau apa itu namanya, itu adalah rok dengan kotak-kotak Irlandia. Mereka tidak memiliki permasalahan ketika laki-laki menggunakan rok tersebut karena itu memang budayanya mereka. Identitas gender dari rok tersebut itu kemudian berbeda tergantung dengan budaya masing-masing daerahnya. Di Indonesia cowok pakai renda itu aneh karena renda itu feminin. Tetapi atau bunga-bunga itu aneh karena itu feminin. Tetapi kalau kalian lihat di Korea atau kalian lihat di Jepang atau bahkan di Amerika Serikat, bunga-bunga itu adalah hal yang digunakan oleh siapapun baik laki-laki atau perempuan. Ya. Dalam gendered bodies, gerak tubuh ini bagaimana gerak dan sikap seseorang itu memiliki gender dan berkaitan dengan kuasa atau status, dan sikap itu digunakan untuk menunjukkan status seseorang. Menengah ke atas itu lebih leluasa dalam bersikap dibandingkan menengah ke bawah, dan tubuh perempuan didisiplinkan untuk lebih dijaga sehingga pergerakannya akan lebih lemah. Nah, ya clear ya, saya sudah menjelaskan di awal juga bahwa perempuan itu sejak budaya patriarki ini berusaha untuk membatasi perempuan, menjadikan demikian rupa, sehingga muncul pemikiran bahwa mereka tidak bisa melakukan pekerjaan fisik seperti yang dilakukan oleh laki-laki. Itu bukan secara fisik tidak bisa, tetapi in reality budaya mencetak mereka untuk tidak dapat melakukan hal tersebut. Dari kecil perempuan tidak diajarkan untuk angkat galon. Dari kecil perempuan tidak diajarkan untuk ganti lampu. Alhasil, ketika mereka beranjak dewasa dan hal-hal yang dirasa terkesan sepele ya, itu kemudian diidentikan dengan laki-laki gitu. Kemudian perempuan menanamkan ide dalam diri mereka sendiri bahwa ngangkat galon ini tugasnya laki-laki. Atau aku tidak bisa mengangkat galon karena aku perempuan. The thing is, itu adalah didikan dari budaya. Itu adalah salah satu hasil dari tubuh kita, didisiplinkan sedemikian rupa oleh budaya. Bukan karena memang dari lahir kamu sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk angkat galon. Itu. Nah, tubuh ini sebagai agensi dan juga menantang norma maksudnya bagaimana? Agensi ini definisinya adalah kemampuan untuk bertindak, untuk mengontrol pengalaman atau identitas mereka dalam suatu situasi melalui strategi komunikasi kreatif dan atau manipulasi kondisi tertentu. Agensi, kita bisa menggunakan tubuh kita itu sebagai agen perubahan.
kita dapat menunjukkan bahwa kita berusaha untuk menantang norma atau menantang stereotip, menantang dominasi. Itu dengan memperformkan gender kita. Jadi di poin yang kedua adalah menolak perintah performatif. Jadi kita berusaha untuk menunjuk yang dilakukan adalah yang pertama membuat norma itu terlihat. Jadi kita berusaha untuk menunjukkan bahwa ada norma-norma spesifik yang memang masyarakat itu berusaha untuk mengotak-ngotakkan kita. Kemudian yang kedua menantang norma, yang ketiga menilai ulang tubuh. Kalau kalian melihat ini fenomena yang terjadi di Indonesia baru-baru ini adalah skinny jeans itu adalah hal yang sebelumnya itu sangat feminin. Entah bagaimana ceritanya. Dan in a way yang dilakukan oleh laki-laki ini adalah dengan mereka menggunakan skinny jeans itu adalah salah satu bentuk upaya mereka untuk menantang norma yang ada, bahwa jeans yang membentuk lekuk tubuh itu tidak seharusnya itu tidak seharusnya diidentikan dengan feminin, dan tidak seharusnya itu hanya bisa digunakan oleh perempuan atau mereka yang dirasa gendernya itu lebih cenderung ke feminin dibandingkan maskulin. Di situ mereka berusaha menunjukkan normanya dengan mereka menggunakan celana jeans, itu mereka membuat norma tersebut terlihat. Mereka berusaha menunjukkan bahwa sesungguhnya banyak orang-orang yang merasa bahwa skinny jeans itu dibuat hanya untuk perempuan. Yang namanya jeans, itu jeans. Tidak seharusnya jeans diberi label gender, mereka menunjukkannya dengan cara memakainya. Dan dengan memakainya, mereka menantang norma. Norma bahwa skinny jeans are for girls, atau skinny jeans itu hanya untuk perempuan. Mereka dengan mengenakannya, mereka mengatakan bahwa, lihat, aku memakai skinny jeans, dan aku bukan perempuan, so. Dan di situ dia menilai ulang tubuh mereka. Hanya karena aku laki-laki, bukan berarti aku harus tunduk dengan dominasi atau tunduk dengan nilai-nilai dominan budaya yang mengharuskan saya memakai celana harus spesifik yang seperti ini. Saya memakai celana tidak boleh seperti celana cewek dan lain-lain. Dia kemudian menilai tubuh mereka, apa yang dapat mereka lakukan dengan tubuh mereka. Perubahan apa lagi yang dapat mereka lakukan, entah itu dengan menggunakan atribut-atribut tertentu, entah itu dengan bersikap dengan merubah sikap secara spesifik sebagai bentuk untuk menantang norma. Nah, salah satu case yang akan saya jadikan contoh juga di Amerika Serikat pernah terjadi di salah satu sekolah. Ada salah satu siswi itu disuruh di Inggris, maaf. Ada sekolah tersebut menciptakan peraturan baru yang secara spesifik mengatakan mengatur secara spesifik mengenai panjang rok yang harus mereka gunakan dalam sekolah dan juga bentuknya. Jadi sangat spesifik sekali. Di Indonesia sudah umum, di luar negeri itu enggak. Apa yang dilakukan oleh siswa laki-lakinya adalah mereka memprotes kebijakan itu sebagai bentuk setia kawan. Mereka memutuskan untuk ke sekolah menggunakan rok pada satu hari sebagai bentuk protes. Mereka tidak melakukan demonstrasi, tapi mereka hanya menggunakan rok ke dalam sekolah ketika sekolah selama satu hari. Ini dia berusaha untuk menolak atau menantang perintah-perintah afirmatif yang diberikan oleh pihak yang penguasa di situ, yaitu yang berada di sekolahnya, entah kepala sekolahnya dan yayasan dan lain-lain. Nah, gendered language ini menjelaskan bagaimana ketimpangan gender, diskriminasi gender itu sebenarnya ada dalam segala aspek dan elemen bahasa. Untuk gendered language ini akan lebih mudah kalau misalkan kita menjelaskannya atau memiliki pemahaman basic mengenai bahasa Inggris. Karena contoh-contoh di sini sebenarnya bahasanya adalah bahasa Inggris dan Perancis, karena kalau bahasa Perancis itu ada identitas.
tense-nya. Jadi ada kata-kata yang feminin, ada kata-kata maskulin. Sedangkan bahasa Inggris ini karena ada penggunaan kata-katanya yang akan dibahas. Sedangkan di bahasa Indonesia kita tidak memiliki hal tersebut. Jadi agak sedikit susah untuk berusaha untuk menjelaskannya dalam konteks Indonesia, tapi akan saya coba jelaskan perlahan. Asumsi dasarnya adalah language can be used to oppress and subordinate. Bagaimana penggunaan bahasa itu dapat digunakan untuk mengopresi dan mensubordinasi seseorang. Dapat menindas atau menekan seseorang. Pronouns matters. Kata ganti apapun itu, orang atau benda itu sangat penting sesungguhnya. Norma sosial dan ekspektasi sosial itu sebenarnya sudah ditanamkan dalam bahasa. Dan kuasa itu juga ditanamkan dalam bahasa. Nah, human language ini, jadi ada beberapa komponen atau poin yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, human language. Human language ini kata ganti atau kata benda maskulin yang digunakan untuk menyebut semua orang. Umum sekali terdengar ketika kalian menyapa teman-teman kalian, itu sapaannya adalah "Hi guys", walaupun teman-teman kalian rata-rata mayoritas perempuan. Ini adalah bentuk human language. Jadi mana contoh lain adalah dalam bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya manusia itu human, tapi terkadang orang menyebutnya juga hanya man. Jadi laki-laki itu disebut juga manusia. Untuk sejarah itu penulisannya adalah history, dari his story, cerita dia, laki-laki. Di sini menunjukkan bagaimana kata-kata tersebut semuanya mengarah kepada laki-laki. Berusaha menunjukkan bahwa kontribusi laki-laki dalam masyarakat atau dalam kehidupan as a whole itu jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan. Nah, itu yang dimaksud dengan human language. Lack of vocabulary, ketiadaan kata-kata untuk menjelaskan elemen-elemen realita. Jadi dan kerap kali umum produksi bahasa. Contohnya di sini adalah Dewi sesungguhnya pada tahun 1500 adalah ucapan dan gambar yang digunakan untuk pornografi. Tetapi kemudian sekarang yang namanya pornografi definisinya sudah berubah. Pornografi itu kemudian menjadi baik itu gambar maupun tindakan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan seksual. Nah, menurut Angela Dworkin, definisi pornografi itu sekarang sudah berubah. Maknanya itu sudah tidak lagi hanya menghina gereja dan negara, tetapi sesungguhnya definisi pornografi menurut Andrea Dworkin ini adalah seorang feminis radikal. Definisi pornografi ini tersirat bahwa sesungguhnya tersirat makna bahwa itu bentuk diskriminasi seksual. Ya sesungguhnya efeknya itu memiliki dampak pada nilai-nilai moral atau serat-serat moral yang ada pada masyarakat. Jadi ketika laki-laki kemudian merubah definisi pornografi dari menghina gereja negara, kemudian menjadi film gambar tayangan yang menunjukkan aktivitas seksual, tetapi mereka tidak menanamkan bahwa ada nilai tersirat di dalamnya. Yang namanya pornografi itu ada juga penindasan dan diskriminasi di dalamnya. Bagaimana perempuan dalam pornografi itu lebih dijadikan objek dan itu tidak dimasukkan atau tidak dibahas atau dimasukkan dalam definisi yang dibuat oleh laki-laki. Nah, dalam semantika bahasa ini ada 3, ada derogation, ada imbalance, ada polarization. Derogation atau derogasi ini muncul ketika ada 2 kata atau istilah yang menjelaskan konsep yang paralel atau yang sejajar, hampir mirip, tapi salah satunya merendahkan, sedangkan satunya enggak. Contohnya adalah Lord sama Lady, terus Madam sama Sir. Sir sama Madam ini sebenarnya berpasangan, artinya sama. Artinya
laki-laki dan perempuan yang sudah tua atau dihormati. Tetapi kata Sir sampai sekarang ini masih menjadi laki-laki yang dihormati, maknanya tidak ada perubahan sama sekali. Tapi kata Madam, ini kemudian ada sedikit derogasi. Ketika orang menyebut kata Madam, orang juga terpikir bahwa yang dimaksud di sini adalah mucikari, karena Madam itu adalah panggilan untuk mucikari. Sama dengan Lord and Lady. Lord ini intinya Lord sama Lady ini sesungguhnya panggilan untuk bangsawan. Tapi Lord di sini, ketika orang menyebut kata Lord itu dia masih mengarah kepada seseorang yang memiliki atau seorang pengusaha atau bangsawan. Sedangkan lady di sini menunjukkan bahwa lady ini adalah miliknya seorang laki-laki. Nah, imbalance atau ketidakseimbangan salah satunya tidak memiliki istilah untuk menjelaskan. Contoh histeria, histeria itu sesungguhnya berasal dari kata Yunani. Kata Yunani histeria tapi pakai Y itu yang mengarah kepada alat reproduksi perempuan. Dan yang menarik adalah sifat histeria atau perilaku histeria ini lebih diidentikan kepada perempuan. Ketika laki-laki itu menjadi histeris, tidak ada istilah testoria. Karena dirasa histeria, sikap histeris itu identik dengan perempuan. Dan ketika laki-laki menjadi histeris, itu tidak ada yang mengatakan bahwa laki-laki tersebut histeris. Tetapi lebih ke arah laki-laki tersebut anarkis. Atau laki-laki tersebut emosional. Tapi jarang sekali kita menerang laki-laki sedang histeris. Nah, ada banyak sekali dan kerap kali sangat dilumrahkan bagi seorang laki-laki untuk memberikan nama-nama bagi atau ada ekspektasi bahkan bagi seorang laki-laki untuk memberi nama kepada alat kelaminnya, tapi tidak pada perempuan. Polarization ini ada dua konsep paralel yang memiliki makna yang bertolak belakang dan mengacu kepada lawan jenis. Nah, gendered language, kalau misalkan marked and unmarked term, ini maksudnya adalah pemberian tanda petik dan tidak adanya pemberian tanda petik. Mengkombinasikan indikator jenis kelamin seseorang dengan kata sifat atau benda, namun tidak untuk semua. Contoh, kalau misalkan kita menyebut suster atau perawat, ketika suster atau perawat tersebut laki-laki, kita cenderung untuk memberikan intonasi yang berbeda. Atau bahkan kalau dalam penulisan kita harus memberikan tanda petik, karena yang namanya suster atau perawat itu identiknya atau ekspektasinya adalah perempuan dan bukan laki-laki. Trivialization atau trivial ini menggunakan istilah atau kata yang mengerdilkan untuk melemahkan kelompok tertentu. Contoh kata-kata kalau di luar negeri ya, honey, cupcake, atau boy untuk kulit hitam. Ini sangat ofensif karena ketika hal itu diucapkan oleh mereka yang tidak sama dengan kelompoknya atau tidak memiliki identitas yang sama, itu maknanya merendahkan orang lain. Kalau di Indonesia, ketika kalian memiliki pasangan dan pasangan kalian memanggil kalian adik, dan ini yang kerap terjadi adalah pasangan laki-laki memanggil pasangan perempuannya adik, itu adalah salah satu bentuk yang merendahkan karena dia meletakkan posisi laki-lakinya adalah sebagai kakak. Kakak ini identiknya dengan yang mengayomi, membantu membimbing, ngelit adik-adiknya, dan adiknya ini adalah orang yang dependen pada kakaknya. Kalau naming atau pemberian nama, ini praktek bagaimana kata ganti ini digunakan oleh seseorang. Jadi umumnya, jadi kalau misalkan dalam bahasa Inggris, laki-laki itu kan panggilannya Mister. Kalau disingkat MR. Kalau perempuan itu panggilannya Miss, singkatnya MS. Tapi kalau nyonya, itu kenapa menjadi MRS? Padahal kata Mrs. itu tidak ada R-nya sama sekali. Kemudian terbongkar bahwa MRS ini maksudnya adalah Misters. Jadi MR tanda
petik atas S, kepemilikannya laki-laki. Ini adalah salah satu contoh. Dan kalau praktek di luar negeri juga, naming ini bisa mengarah kepada bagaimana budaya itu menuntut perempuan ketika sudah menikah untuk merubah nama keluarga mereka sesuai dengan nama keluarga suami, tetapi tidak terjadi pada suaminya. Nah, berikutnya adalah language as violence. Di sini ya bahasa ini bentuk kekerasan atau tidak hanya media untuk melakukan kekerasan, tapi juga bentuk kekerasan. Aktual terjadi di negara barat adalah negara barat ini sangat menjunjung sekali hak berbicara. Bahkan Plato mengatakan dia tidak bagaimana ya, dia tidak menghargai bahwa ada seseorang melakukan hate speech, tetapi dia Plato mengatakan orang ini memiliki hak untuk berbicara dan itu sayangnya termasuk hate speech. Jadi Plato merasa bahwa itu ketika seseorang melakukan hate speech itu adalah konsekuensi dari keputusan budaya barat tersebut untuk menerima untuk mempercayai yang namanya hak berbicara itu adalah hak kebebasan individu secara mutlak. Tetapi sekarang hate speech ini gimana menjelaskannya ya? Kekerasan yang dilakukan oleh hate speech ini sayangnya jika itu hanya berhenti kepada bahasa dan kata-kata itu bukanlah suatu isu yang mungkin sangat besar, tetapi realitanya di masyarakat adalah hanya dengan satu kalimat atau satu kata dalam bentuk hate speech ini dapat memunculkan konflik yang sangat besar sekali. Kalau kalian tahu konflik di Amerika Serikat namanya konflik di Charlottesville, kemudian dampak dari Holocaust ya yang dilakukan oleh Nazi itu adalah salah satu bentuk hate speech sama language as violence. Dan apa yang selama ini dilakukan oleh Donald Trump selama 5 tahun terakhir bahkan dari masa kampanye sampai menjadi presiden itu mayoritas adalah bentuk hate speech. Nah, bagaimana cara kita melakukan perlawanan dengan bahasa? Talk back. Talk back ini bukan nyolot ya maksudnya ya. Kekuatan berbicara, jadi merubah posisi diri kita yang awalnya hanya menjadi objek, kemudian kita menjadi subjek. Jadi balasnya itu bukan hanya membalas kata-kata saja, tapi balaslah dengan membuat percakapan dengan seseorang. Dan solusi dari isu kekerasan yang dapat dimunculkan dari bahasa ini apa? Atau solusi dari adanya ketimpangan yang muncul di bahasa apa? Yaitu menciptakan kosakata, kalimat, dan idiom yang sesuai dengan realitas sosial. Ini yang sekarang sudah banyak terjadi di negara barat. Contohnya mereka yang trans dan gender non-conform mereka akhirnya sudah memiliki kata ganti mereka sendiri. Sebelumnya mereka bingung mengidentifikasi diri mereka sebagai he atau she, sebagai laki-laki atau perempuan. Tetapi akhirnya sekarang disepakati bahwa mereka yang trans dan non-conforming itu panggilan pronounnya atau kata gantinya adalah they. Itu adalah salah satu contohnya. Dan sering juga ketika kita mengatakan kata sejarah, history, orang merubahnya dengan her story. Ketika tokoh yang sedang dibahas di sini adalah seorang perempuan. Nah, ini berusaha untuk menjembatani atau bukan menjembatani ya, berusaha untuk menghilangkan adanya ketimpangan-ketimpangan dalam bahasa. Sekali lagi yang saya sampaikan sebelumnya, kalau misalkan ini kalau konteksnya Indonesia, ini mungkin agak sedikit lebih susah untuk memberikan contoh. Karena sampai sekarang contoh yang saya pahami masih yang bagaimana kata wanita itu berarti
wani ditoto dan wani ditoto oleh pria maksudnya di sini. Saya masih belum menemukan kosakata, kalimat atau idiom di Indonesia yang memiliki sifat atau kurang lebih memiliki aturan yang sama dengan Perancis dan bahasa Inggris, sehingga sesungguhnya untuk gendered language ini mungkin lebih applicable di bahasa Inggris dibandingkan untuk bahasa Indonesia sendiri. Nah, sesungguhnya demikian tadi materi untuk minggu ke-7. Untuk evaluasi tengah semester, seperti yang sudah saya jelaskan, saya hanya mengingatkan lagi bahwa kalian harus nge-post di Siak. Screenshot atau foto sudah selesai mengerjakan ujian kalian. Di-upload ke Siakat, maksimal waktunya adalah sesuai dengan jam selesai kuliahnya, tetapi untuk mengerjakannya maksimalnya hanya 1 jam, sesuai dengan jam mulai kuliah. Oke, itu semua dari saya. Semoga sukses dalam mengerjakan ujiannya. Terima kasih banyak.